Selamat datang kembali di YouTube channel Ripa AJP. Hari ini kita akan bahas bagaimana kamu yang punya nilai tinggi, nilai rendah bisa punya peluang yang maksimal di SNMPTN. Buat kamu pejuang PTN, apalagi yang sebentar lagi akan mengikuti jalur SNMPTN, kamu merasa kamu bisa ikut SNMPTN karena kamu memiliki nilai ataupun kamu siswa yang eligible di sekolah kamu untuk mengikuti SNMPTN, maka kamu harus pahami beberapa tips ini. Jadi buat kamu yang punya nilai rendah, buat kamu nilai tinggi, selama kamu bisa ikut SNMPTN artinya kamu punya peluang lulus. Nah, sekarang ini adalah tips bagaimana cara kamu meningkatkan peluang kamu untuk jalur ini. Oke, yang pertama, amati persaingan di kelas atau di sekolah kamu. Jadi begini, seandainya kamu memiliki nilai yang rendah, dalam artian dari seluruh siswa yang eligible ataupun peserta yang bisa ikut SNMPTN, ternyata punya nilai kamu termasuk kategori rendah dibanding yang lainnya, maka kamu sangat penting mengamati persaingan di kelas ataupun di sekolah. Jadi seandainya jurusan ataupun program studi yang kamu pilih itu banyak dipilih atau diambil oleh siswa lain atau peserta lain yang nilainya jauh lebih tinggi dari kamu, maka langkah baiknya kamu mencari pilihan ataupun alternatif lain. Kenapa? Karena jika nilai mereka lebih tinggi dan pilihan jurusan kalian sama, maka peluang kamu akan semakin kecil. Nah, buat kamu juga yang punya nilai tinggi, kamu juga perlu mengamati persaingan di kelas ataupun di sekolah. Kebanyakan mereka yang punya nilai tinggi itu mengambil jurusan ataupun pilihan program studi yang favorit. Nah, sama seperti kamu. Jika kamu memilih program studi yang favorit dan nilai-nilai tinggi lain memilih program studi favorit, ternyata kamu nilainya masih kalah dibanding mereka, maka kesempatan kamu untuk bisa lulus akan semakin kecil. Nah, jadi buat kalian yang punya nilai rendah ataupun nilai tinggi, penting sekali untuk mengamati persaingan di kelas ataupun di sekolah. Jangan sampai kalian mengambil jurusan yang sama, tetapi nilai kalian tuh masih di bawah oleh teman-teman kalian yang mengambil jurusan ataupun program studi yang sama. Ini yang sering terjadi. Apalagi jurusan ataupun program studi favorit. Biasanya itu diambil 10 sampai 15 orang untuk pilihan yang sama. Nah, ini penting sekali mengamatinya. Seperti yang kita ketahui juga, kalian bisa lihat riwayat data alumni kalian yang lulus SNMPTN tahun-tahun sebelumnya di jurusan yang sama tersebut, kira-kira ada berapa yang lulus. Misalnya, yang lulus di Fakultas Kedokteran Universitas A itu hanya ada 2 orang tahun lalu. Ya bisa jadi kemungkinan akan tetap sama 2 orang. Nah, apabila yang mengambil 15 orang, maka kemungkinan ada 13 orang yang gagal. Walaupun bisa jadi tahun ini bisa jadi 3 orang, bisa jadi 4 orang yang lulus di pilihan yang sama, atau bisa jadi malah lebih sedikit. Nah, jadi berdasarkan riwayat data-data tersebut, penting sekali kalian menganalisis dan mengamati persaingan untuk di kelas ataupun di sekolah. Nah, untuk tips yang kedua, amati grade ataupun kualitas sekolah dan alumni kamu. Jadi ini penting sekali. Kamu mulai dari sekarang harus tahu kira-kira grade kualitas sekolah atau alumni kamu seperti apa. Dalam artian seperti ini, kamu coba cari tahu kira-kira tahun semalam, 1 tahun sebelumnya yang lulus SNMPTN itu berapa orang dari sekolah kamu. 2 tahun sebelumnya berapa orang, 3 tahun sebelumnya berapa orang. Nah, nanti kamu akan tahu kira-kira berada di ring seberapa dia. Jadi misalnya kamu dapati 3 tahun belakangan ini yang lulus SNMPTN dari sekolah kamu berada di ring sekitar 20 orang. Maka bisa jadi di tahun ini kurang lebih akan 20-an orang lah yang lulus. Nah, ketika kamu memahami ini, kamu lihat yang bisa ikut SNM tahun ini di sekolah kamu berapa orang. Nah, kurang lebih yang lulusnya nanti 20-an orang. Jadi kamu akan semakin memahami persaingan. Oh, ternyata persaingan semakin banyak, artinya kamu semakin realistis, semakin memilih yang sesuai dengan minat, bakat, ataupun kemampuan kamu. Nah, apabila nilai kamu tinggi, persaingan kamu tinggi, kamu akan mencari alternatif lain. Tetapi apabila nilai kamu rendah, persaingan kamu tinggi, itu bisa dibilang ya wajiblah cari alternatif lain. Tetapi kalau nilai kamu rendah, persaingan kamu juga rendah, artinya tidak banyak yang berminat di jurusan yang kamu inginkan, nah maka peluang kamu bisa jadi lebih tinggi. Nah, ini penting. Jadi kamu harus memahami grade ataupun kualitas sekolah kamu dalam hal kelulusan SNMPTN seperti apa. Cari tahu riwayat data di sekolah kamu di tahun-tahun sebelumnya seperti apa perihal kelulusan SNMPTN. Alumni kamu lulus di mana saja, di PTN mana saja, program studi mana saja, itu akan menjadi referensi untuk kamu buat strategi. Artinya kamu akan melihat secara realistis terhadap data sehingga peluang kamu akan semakin tinggi. Tips nomor 3.
Dalam SNMPTN, kamu boleh melampirkan sertifikat ataupun prestasi ataupun portofolio sebagai penilaian tambahan dalam menunjang kelulusan kamu di SNMPTN. Nah, poin ini sangat penting. Kenapa? Karena pada poin ini akan menjadi nilai tambahan untuk membuat peluang kamu lebih tinggi. Artinya, kamu jangan sembarangan menginput sertifikat ataupun menginput rekomendasi kemampuan kamu, menginput prestasi tambahan kamu itu jangan sembarangan. Kenapa? Karena ini jadi penilaian tambahan. Jadi kamu harus melampirkan sesuatu yang bisa merekomendasi kemampuan kamu, yang menunjukkan kamu punya nilai lebih, dan usahakan relevan dengan program studi yang ingin kamu pilih. Jadi jangan sampai sia-siakan poin nomor 3 ini, karena tidak semua orang punya sertifikat yang bisa menunjukkan kemampuannya. Tidak semua orang punya sesuatu untuk dilampirkan. Jadi buat kamu yang punya atau belum punya, kamu bisa cari mulai dari sekarang kira-kira apa prestasi tambahan yang bisa menunjukkan kemampuan kamu dan merekomendasikan kemampuan kamu sehingga kamu mendapatkan nilai lebih, sehingga peluang kamu lebih besar untuk lulus di SNMPTN. Tips nomor 4, pahami dan kenali potensi diri kamu. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi kamu harus mengenal kira-kira minat, bakat, kemampuan kamu itu seperti apa. Apalagi sudah semakin dekat nanti pendaftaran SNMPTN, maka kamu harus lebih fokus pahami kemampuan kamu. Ketika SNMPTN ini dibuka, maka ini kita akan banyak berbicara tentang kemampuan kamu dalam hal nilai di rapor. Nah, artinya kamu harus pahami kira-kira potensi kemampuan nilai rapormu ini seperti apa. Kira-kira apakah nilainya ini di atas rata-rata, di bawah rata-rata, atau nilai yang cukup tinggi sehingga kamu bisa mengambil jurusan ataupun program studi dengan daya saing tinggi. Jadi poin ini sangat penting. Nah, ini juga yang sedang kita lakukan. Jadi ada survei rapor di IG Instagram @ripaajp. Jadi kalian bisa ikuti nanti apakah ini masih dibuka atau kapan ini dibuka, kalian bisa ikuti. Ini kalian lebih dibantu untuk mengenali kemampuan kalian seperti apa. Bukan hanya untuk tingkat kelas ataupun sekolah, tapi itu tingkat satu provinsi dan nasional. Jadi kalian bisa melihat nilai kalian ini berada di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Oke, tips kelima, pahami setiap informasi dengan benar. Nah, jadi banyak orang yang gagal itu keluhannya salah satunya adalah karena salah dalam memaknai informasi. Jadi mulai dari sekarang kalian harus melek informasi, kalian harus cari tahu peraturan ataupun ketentuan yang benar, fakta bukan hoax tentang perihal menuju SNMPTN. Jadi itu yang harus kalian benar-benar pahami. Termasuk juga dalam memahami persaingan, memahami pilihan ataupun program studi kalian. Jadi contoh misalnya kalian pengen ngambil di Institut Teknologi Sumatera, maka kalian harus cari tahu informasi yang benar perihal PTN-nya, perihal persaingannya, perihal program studinya, bahkan termasuk daya tampungnya. Jadi contoh misalnya kalian pengen Institut Teknologi Sumatera dan kalian pengen melihat jurusan apa kira-kira yang punya daya tampung yang besar. Nah, jadi kalian bisa lihat langsung nanti misalnya untuk SNMPTN di snmptn.ac.id. Nanti kalian buka misalnya Institut Teknologi Sumatera. Nah, selanjutnya kalian pengen kira-kira di ITERA apa ya jurusan ataupun program studi apa yang punya daya tampung besar. Misalnya arsitektur adalah salah satu program studi yang memang kalian minati. Jadi kalian bisa lihat arsitektur, kemudian kalian lihat persaingannya, daya tampungnya, kemudian apakah dari SMA, SMK ada yang lulus atau ada yang diterima, IPA, IPS apakah ada yang diterima, kemudian dari provinsinya dari mana diterima. Nah, jadi ini bisa jadi referensi buat kalian. Penting sekali mencari informasi yang tepat. Nah, salah satunya adalah dengan mencari informasi langsung dari website yang disediakan oleh panitia. Nanti di IG @ripaajp saya juga akan sering menampilkan informasi up to date. Jadi follow Instagram @ripaajp. Nanti kita akan bahas tentang peraturan ataupun analisis persaingan seleksi PTN terbaru. Jadi jangan lupa follow IG @ripaajp. Nah, yang terakhir jangan lupa berdoa, karena ini adalah salah satu upaya yang bisa mewujudkan segala hal. Jadi jangan lupa berdoa, berusaha terus sampai impian kamu terwujud. Kurang lebih itulah tips-tips untuk meningkatkan peluang kamu di SNMPTN. Jadi perjuangkan, berusaha dari sekarang, pahami informasi, semoga kamu bisa mendapatkan apa yang kamu impikan. Kira-kira kamu punya tips ataupun saran lagi untuk bisa meningkatkan peluang kamu lulus di SNMPTN? Silahkan komen di bawah. Oke, demikian tipsnya. Semoga tips ini membantu kalian. Jangan lupa komen, like, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel @ripaajp karena ke depan kita akan banyak bahas mengenai seleksi PTN sampai seleksi PTN terakhir. Jadi
Demikian video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih.